Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 3 Cimas, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Marni Hartati, MPD, dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati, SPD, MMPD. Kali ini saya akan melakukan serangkaian observasi, namun sebelum itu akan melakukan terlebih dahulu adalah praobservasi. Praobservasi ini akan dilakukan bersama dengan rekan saya. Jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina SPD. Di sini saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Cimas dan saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rina hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga hari ini alhamdulillah sehat. Bu Rina, sebelumnya saya juga sudah minta izin sama Ibu bahwa saya akan melakukan rangkaian observasi bersama dengan Ibu tentunya ya. Jadi saya sudah minta izin sebelumnya dan hari ini saya yang pertama adalah akan melakukan praobservasi dulu. Jadi praobservasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas gitu ya. Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Tentunya kesiapan dan kepercayaan diri itu tentunya pasti Ibu sudah paham betul sebetulnya, namun kita sama-sama saling belajar. Dengan adanya praobservasi ini kita akan mudah-mudahan kita siap lagi ya. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, ada yang ingin saya ketahui gitu. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan itu apa? Tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas yang akan saya observasi gitu. Baik Bu Anggun, karena hari ini kebetulan jadwal saya di jam ke-3 ke-4 itu di kelas 8, materinya yaitu tentang activity in progress, artinya kegiatan yang sedang berlangsung. Di sini materinya tentang penggunaan simple present continuous tense. Seperti yang saya cantumkan di FPP, di sini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu menentukan struktur teks, memulai dan menanggapi dari teks interaksi transaksional, memberi dan meminta informasi terkait keadaan yang dilakukan atau terjadi pada saat diucapkan. Tujuan yang kedua adalah menganalisis unsur kebahasaan dan ketepatan menggunakan kalimat deklaratif dan interrogatif dalam present continuous. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua yang tentunya ini materi utama yang akan dilaksanakan adalah tentang simple present continuous tense gitu ya. Oke. Tujuannya ada dua. Dari tujuan tersebut tentunya ada area pengembangan yang hendak dicapai gitu. Apakah area pengembangan itu di sebelah mana apa gitu? Untuk saya pribadi berarti ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya dalam memfasilitasi dan memotivasi para peserta didik yang saya ajar nanti supaya mereka itu bisa membuat kalimat yang menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat mereka berbicara, yaitu dengan menggunakan simple present continuous tense. Jadi memang area pengembangannya adalah untuk memfasilitasi dan memotivasi peserta didik atau siswa. Nah, jika sudah ada area pengembangannya yang ingin dicapai, tentunya ada strategi untuk dapat mencapainya itu tentunya ada strategi. Nah, strategi tersebut apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran itu? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan metode discovery learning, dan untuk media atau alat yang saya persiapkan yang pertama ada buku paket ya yang relevan dengan materi hari ini. Terus ada juga gambar-gambar yang relevan dengan materi. Terus juga saya akan memanfaatkan lingkungan kelas, juga lingkungan di luar kelas, lingkungan sekitar. Nanti siswa akan diminta untuk mengamati lingkungan sekitar, dan yang terakhir ada LKPD. Saya harap itu semua bisa menunjang nanti pembelajaran materi. Jadi apa yang sudah Ibu susun strategi tersebut, mudah-mudahan di apa yang sudah disampaikan barusan di praobservasi ini, ketika observasi nanti dapat terlaksanakan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ya saja ya. Ya, tentunya
segala sesuatunya juga jika memang sudah dipersiapkan sebelumnya, apalagi sampai matang, insya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya pun akan baik seperti sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi apa yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan tercapai ya kalau sudah Baik, dipersiapkan. Ibu, sebelum kita tutup praobservasi ini, saya ingin menanyakan dulu kapankah observasi tersebut atau pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Kebetulan hari ini ada di jam ketiga keempat ada jam saya di kelas 8, kebetulan materinya tentang ini. Jadi pelaksanaannya nanti sekitar jam ketiga keempat di kelas 8A. Di kelas 8A dan ketiga dan keempat akan dilaksanakan pembelajaran berikut dengan saya juga akan melaksanakan silakan ya. Oke, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi ini. Iya, sama-sama. Ya, Semoga saya juga dapat membantu. terima kasih banyak gitu ya. Mudah-mudahan juga jadi motivasi juga pembelajaran Amin. ya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak ya Iya, Ibu selamat sama-sama. melaksanakan tugas Iya, selama nanti pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Demikian praobservasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan saya Ibu Rina Marlina SPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Good morning, everybody. Morning, Mom. How are you this morning? I'm good, and you? Yeah, I'm good too, thank you. Nice to meet you this morning. Okay, thank you, Rina. How about the other? Do you nice to meet me today? Okay, thank you. Senang bertemu kalian hari ini, okay? Before we are going to our lesson, someone please lead your friend to pray. Attention, please. Stay together. Begin. Enough. Enough. Okay. Then, I will check your present first. Who absent today? Fatima, Siti Fatima. And then, yes, Siti Fatima. Yes. Okay. Where is he? Do you know where is he go? Absent ya berarti ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan apapun yang menjadi halangannya hari ini masuk ke kelas, besok-besok mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung lagi dengan kita ya. Sekolah lagi semuanya juga diberikan kesehatan dan semangat ya untuk tetap sekolah setiap hari sesuai jadwal. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu pengen nanya dulu, did you still remember what we have learned last meeting? Masih ingat nggak? Terakhir kita belajar tentang apa? Example is zookeeper. Di dalamnya materinya banyak penggunaan kata kerja, ya. Ada memberi makan dan lain sebagainya di situ yang kaitan dengan pekerjaan seorang penjaga kebun binatang, zookeeper. Ya. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John. Morning just hari ini. Morning just hari ini. Ding-dong, 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 ding-dong. Anggap saja belnya bunyinya gitu. Ya. Bunyi bel seperti itu enggak? Oke. Satu kali lagi bisa? Once more. 1, 2, 3. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother
Belajar. Ibu tanya, what we are doing now? Ya. Study English. Okay, good, Arya. What we are doing now? Kita sekarang sedang apa? The answer is Apa? we are studying English now. Kita sedang. Pertanyaannya apa tadi? What we are doing now? Kita sekarang sedang apa? Sebelumnya, Ibu punya sebuah gambar. Can you see this picture? Kelihatan nggak gambarnya? Oke. What can you see in this picture? Lagi ngambil tas. Kita. Apa? Lagi. Playing? Good. Pertanyaan kedua. How to ask when what the boy doing? Gimana caranya kalau kamu pengen tanya si anak laki-laki ini sedang apa? Kalimat bahasa Inggrisnya seperti apa? Tadi sudah di awal sudah Ibu contohkan. Kita sedang apa bahasa Inggrisnya? What? Kalau anak laki-laki berarti kata gantinya atau pronounnya apa? Asalnya smile jadi she is smiling. Kenapa? Menambahkan verb ing saja di belakang kata kerjanya. Di belakang tadi kata kerja dasar ya. Jadi ini dikasih tahu rumusnya adalah untuk penggunaan kalimat yang digunakan untuk menyebutkan kegiatan yang sedang berlangsung itu, nama tensisnya adalah simple present continuous tense. Ini digunakan untuk menyebutkan atau menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Sedang untuk membentuk kelompoknya, please count from 1 until 6. Fahri, dimulai dari Fahri. Berhitung mulai dari 1 sampai 6. Setelah sampai 6 nanti ulang lagi dari 1. Understand? Yes. Okay. 1 1 Tuh. 1 2 3 4 5. Ingat-ingat nama kalian. Ya, ulangi. Please repeat Fahri. 1 2 3 4 5 6. Ulangi lagi dari awal. Level nih. 1 sampai 6 saja. 2 3 4 4 5 5 6 6 1 11 yun. Sekarang silakan bergabung dengan nomornya masing-masing. Nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan nomor 2. Siapa yang minta? Ini nomor berapa? Nomor berapa ya? Ini sebenarnya bertanya siapa? Ini latihannya 1, 2. Didiskusikan aja dulu. Di sini kata itu tadi kalau nggak kata kerja plus i, ada juga yang hanya mengisi to be-nya saja. Jadi itu lagi yang satu nomor berapa? 1 mana kelompok 1 mana? 2 3 itu 3 di sini. 3 mana 3? 4 isinya please. Jadi di sini isinya berarti kalau ini bertanya what are you berarti jawabnya saya sedang bermain gitar bahasa Indonesia. I bermain langsung di sini. Sudah selesai. Group 4. Waalaikumsalam
akan mempresentasikan. Oh iya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Buna, Keisha, dan Activity 1. Itu di situ ada gambar apa? nilai kita. Oke. What are you doing? Di situ ada gambar seorang sedang bermain gitar. Karena pertanyaannya what are you berarti jawabannya apa? The answer is true or false? Kan berarti jawabannya saya sedang itu. Tapi overall sangat luar biasa. Big applause for the group. Simple present continuous tense yang gunanya itu untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi saat kita berbicara, kegiatannya itu sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, okay, listen. Apa yang kalian suka di pelajaran hari ini? Bisa lebih tahu lebih jauh mengenai pembuatan kalimat apa? Kalimat apa tadi yang sudah kita pelajari? Kalimat apa? Kalimat apa? Simple present continuous tense yang gunanya itu untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi saat kita berbicara, kegiatannya itu sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, what did you not understand? What did you not understand? Apa yang belum dipahami dari materi hari ini? Dan masih pusingnya di mana? Tata letak apa? Kalimatnya. Nanti kita coba perdalam lagi dengan latihan di pertemuan berikutnya ya. Kita coba lagi bikin kalimat satu-satu nanti sesuai dengan situasi kondisi di kelas kita atau di lingkungan di luar nanti ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya masih materi tentang simple present continuous tense. Oke? Oke, everybody. That's all for now. Thank you for your attention. Goodbye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gumiranti Delima dari SMK Negeri 3 Ciemas, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9, dengan Ibu fasilitatornya adalah Ibu Marni Hartati MPD dan Ibu pengajar praktik adalah Ibu Eva Nurlati SPD MFPD. Baik, hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi supervisi akademik bersama dengan rekan saya. Ini adalah rangkaian terakhir karena kemarin praobservasi sudah, kemudian observasinya juga sudah, dan ini adalah rangkaian yang terakhir yaitu coaching pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya yang kemarin sudah diperkenalkan yaitu dengan Saya Rina Marlina. baik Ibu. Saya mohon izin lagi ya Bu ya untuk yang terakhir ini adalah tentang terakhir coaching pasca observasi supervisi akademik ya Bu ya. Nah, jadi tujuan coaching ini adalah untuk mengetahui, kemudian mengevaluasi dan juga merefleksi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk menentukan rencana tindak lanjut kedepannya guna untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam, gitu ya Bu ya. Baik, kita langsung saja ya Bu ya ke beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai hasil observasi kita kemarin ya Bu ya. Materinya itu kemarin tentang simple present continuous tense. Ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Oke Bu Anggun, perasaan ya
Perasaannya senang, alhamdulillah cukup puas dengan proses pembelajaran kemarin, melihat anak-anak begitu antusias juga aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Itu mungkin ya. Alhamdulillah ya. Senang lah. Ya, Ya, saya juga puas. kemarin melihat ketika observasi memang anak-anak itu appreciate gitu Iya. ya melihat mengikuti pembelajaran ibu gitu ya. Nah, apakah sudah terlaksana dengan baik menurut ibu ketika pembelajaran kemarin? Kalau melihat feedback dari anak-anaknya sudah cukup baik sih menurut saya gitu, dilihat dari hasil kerja kelompoknya juga sudah memuaskan hasilnya. Jadi kalau dilihat dari hasil anak-anak memang saya rasa udah cukup baik. Sudah cukup baik. Iya. Alhamdulillah. Walaupun ya masih banyak kekurangannya juga. Nggak apa-apa Bu ya, sama saya juga Iya. demikian Bu. Kemudian yang ketiga adalah masih adakah yang harus ditingkatkan gitu? Dari proses pembelajaran kemarin tentunya meskipun sudah cukup baik menurut ibu juga menurut saya pun sama meskipun sudah cukup baik, tapi tentunya ada sesuatu yang ingin ditingkatkan ketika pembelajaran tersebut dilaksanakan gitu kemarin itu ketika saya observasi gitu. Kira-kira adakah gitu? Ada dong. Tentunya ada. Menurut saya yang harus ditingkatkan itu mungkin dari metode pembelajaran dan media mungkin ya. Yang perlu ditingkatkan supaya anak-anak bisa lebih aktif lagi semua gitu, lebih merata lagi aktifnya. Jadi, Tidak mengeksplor hanya lagi. ya, betul. Itu Jadi mungkin. ada ditingkatkannya Iya. jadi dari media karena memang mungkin Terbatas, keterbatasan iya, dari betul. sekolah juga sebetulnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Mudah-mudahan bisa disiasati gitu Ya, untuk baik. kedepannya. Oke. Nah tentunya ketika tadi ada yang harus ditingkatkan, tentunya berarti di situ ada hambatan. Iya. Ibu menemukan nggak hambatan-hambatannya ketika kemarin pembelajaran gitu? Ada kendala gitu ya. Ada kendala ya, kendala atau hambatan? Iya betul, ada sih diantaranya pas ini pas diskusi kelompok Nah, gitu ya, pas diskusi kelompok jadi tidak semuanya aktif gitu, ada sebagian yang aktif, ada beberapa yang aktif, ada juga yang hanya cukup memperhatikan temannya bekerja aja gitu. Itu mungkin kendalanya, mungkin karena apa ya, karena proses pengelompokannya yang kurang tepat, nggak tahu kenapa pokoknya gitu. Jadi padahal menurut pengamatan saya kemarin sudah merata gitu antara anak-anak yang kemampuannya agak di atas temannya yang lain, sudah merata di setiap kelompok itu. Tapi nyatanya hal tersebut malah membuat anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah teman yang lainnya jadi lebih mengandalkan teman yang memiliki kemampuan lebih dari dia gitu. jadi Alhasil jadi nggak semuanya aktif terlibat gitu, jadi hanya beberapa orang, ada juga yang hanya sebagai pengamat saja. Jadi memang kemarin kendalanya itu atau hambatannya itu ketika memang tidak semua anak terlibat Iya, aktif, betul. karena memang ketika pengelompokan kemarin itu secara spontan Iya, kan ya, betul, secara pemilihannya spontan. dengan angka-angka tersebut Betul. ya. Nah kira-kira kalau menurut ibu adakah cara yang lain atau strategi lain gitu untuk mengubah anak yang tadinya tidak mau terlalu banyak berbaur akhirnya menjadi lebih aktif gitu, aktif dan kerjasama, bahkan mungkin bisa jadi lebih kritis gitu anak itu. Ada nggak kira-kira punya rencana atau solusi gitu Bu kira-kira? Oke, rencananya mungkin bisa mengubah strategi pengelompokan itu ya, mungkin. Jadi kalau kemarin kan secara spontan ya, disuruh berhitung 1 sampai 6, gabung 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan lain sebagainya. Dan ternyata di situ mungkin anak ada yang merasa tidak nyaman, apalagi ketika satu kelompoknya itu misalkan perempuannya hanya sendiri gitu, yang lainnya cowok semua, mungkin itu menjadikan dia kurang nyaman. Terus walaupun merata antara perempuan dan laki-laki, ada juga yang memang dalam kesehariannya mereka kurang dekat dengan orang-orang tersebut, jadi menjadikan mereka kurang aktif, jadi kurang bisa mengeksplor kemampuannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa direncanakan untuk teknik pengelompokan yang berbeda dari kemarin. Itu mungkin. Jadi pengelompokannya Nah, misalkan sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan saya tetap membimbing mereka untuk membuat kelompok, misalkan bikin kelompok
satu kelompoknya sebanyak 5 orang atau 4 orang, tapi orang-orangnya mereka sendiri yang menentukan ingin satu kelompok dengan siapa. Mungkin bisa seperti itu. Iya, sangat bisa. Ya, harapannya supaya mereka lebih enjoy, lebih bisa mengeksplor lagi kemampuan mereka kalau satu kelompoknya dengan orang-orang yang memang dekat dengan mereka atau yang sesuai yang mereka inginkan. Berarti ini sebetulnya berkaitan dengan sebetulnya pernah kita pelajari waktu itu ya Bu ya, sama-sama kita pelajari adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya. Apalagi nanti kalau Ibu lebih lanjutnya lagi mengikuti CGP angkatan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya yang sama yang telah dijelaskan oleh Ibu barusan itu termasuk di dalamnya, yaitu pemilihan kelompok berdasarkan gaya belajar siswa gitu ya. Jadi siswa lebih menyenangkan, lebih suka dengan komunitasnya gitu ya. Oke. Nah, baik. Jadi untuk solusi tersebut sebetulnya muncul dari Ibu, dan juga itu kalau untuk saya juga solutif gitu ya. Cukup solutif karena itu bisa memecahkan masalah yang tadi, hambatan-hambatan tadi gitu ya. Nah, kira-kira adakah rencana tindak lanjutnya gitu? Akan dilaksanakannya kapan? Kemudian di kelas yang mana? Apakah kelas yang sama ataukah kelas yang berbeda, ataukah seperti apa gitu Bu? Kapan bisa dilaksanakan? Pelaksanaannya ya, saya akan coba di kelas yang sama walaupun dengan materi yang berbeda, tapi dengan metode pengelompokan yang berbeda. Baik, jadi akan dilaksanakan di kelas yang sama. Iya. Ya, untuk mengetahui apakah memang sudah berjalan dengan baik. Nah, ada nggak perbedaannya ketika pengelompokannya berbeda dengan kemarin gitu? Jadi diubah gitu ya. Nah, Ada yang diubah asalnya yang berkelompok itu dipilih sendiri, dipilih oleh Ibu. Iya. Nanti diubah menjadi pengelompokan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, Iya. Oke, baik Bu. Oke, berikutnya hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin itu apa? hal-hal positif yang sudah saya lakukan apa ya? Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran itu ya. Contohnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak lebih aktif lah dalam proses pembelajaran tersebut. Juga mendorong mereka supaya bekerja sama aktif dalam kelompok. Nah, seperti itu. Saya juga memang melihatnya seperti itu kemarin. Iya. Cukup banyak anak-anak yang terangsang gitu. Nah, gitu yang biasanya pendiam juga kemarin pada aktif tentang. Berikutnya tentunya ketika pembelajaran itu tentunya Ibu ada sebuah komitmen gitu ya ketika di kelas. Yang diharapkan komitmen pembelajaran ketika di kelas itu apa? Komitmennya mungkin memperkuat karakter peserta didik ya. Untuk lebih bekerja sama, lebih mandiri lagi dan berpikir kritis mungkin dalam proses pembelajaran. Ya. Atau jadi selanjutnya ya mungkin komitmennya supaya anak-anak itu bisa memenuhi tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, betul ya, serangkaian pembelajarannya nanti agar seutuhnya memang anak itu mencapai pada tujuan pembelajaran itu. Iya. Bagus, Bu. Saya juga sepemahaman dengan itu ya. Oke, baik. Untuk berikutnya apa yang dapat Ibu petik gitu Bu dari hasil pembelajaran yang kemarin? Pelajaran yang saya petik dari pembelajaran kemarin mungkin yang pertama persiapan yang matang itu memang benar-benar wajib ya dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Juga metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran itu juga sangat berperan penting, sangat mempengaruhi output dari pembelajaran itu sendiri. Betul, saya juga setuju karena memang media pembelajaran, strategi, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran itu memang kita dituntut untuk bervariasi gitu ya Bu ya, agar memang murid itu tidak jenuh pembelajarannya gitu-gitu aja gitu ya. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rina bahwa persiapan itu adalah untuk mengetahui, untuk menentukan gitu ya bagaimana nanti ke depannya ketika kita melaksanakan pembelajaran secara real gitu ya. Oke. Baik, yang terakhir ya Bu ya, saya meminta refleksi dari Ibu. Refleksi dari hasil supervisi baik itu dari mulai kemudian dari observasi sampai sekarang pasca observasi. Refleksi yang Ibu dapatkan atau refleksi buat Ibu sendiri atau buat saya sendiri atau untuk siapapun gitu. Boleh disampaikan? Refleksi dari rangkaian observasi ya, dari pra observasi sampai sekarang pascanya mungkin
saya lebih mengetahui kurang dan lebihnya kegiatan belajar pembelajaran gitu, dari mulai apa yang harus dipersiapkan, terus dalam proses itu kita bisa menelaah apa kurang dan lebihnya yang harus diperbaiki, untuk kurangnya lebihnya mungkin untuk dikembangkan lagi gitu, seperti itu mungkin Ya, jadi memang jadi bisa tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana. ketika praobservasi, oh ternyata ini yang harus kita persiapkan. Ya, ketika observasi, setelah kita melihat hasil dari observasi yang kita lakukan selama pembelajaran, oh ternyata kita masih terlihat gitu. Oh ternyata kurangnya sebenarnya ini. Kemudian oh ternyata di sini sudah baik, bisa ditingkatkan apa? Ya, kemudian oh ini ternyata sudah dicapai gitu ya. Dan juga ketika pasca ini juga mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi dan juga apa yang ibu dapatkan, mungkin tadi juga ada hambatan ya. Iya, dan ternyata hambatan itu solusinya datang dari saya sendiri. ibu sendiri kan ya, karena ibu lebih tahu, lebih Iya. tahu di kelas itu seperti apa, lebih tahu anak-anak kesehariannya seperti apa, jadi ibu tentunya lebih tahu solusinya seperti apa ya gitu. Iya, Bu. Baik, Ibu Rina, terima kasih untuk waktunya, sudah berkenan mengikuti serangkaian observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan memang ini bermanfaat buat Ibu, tentunya kalau untuk saya sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga coaching pasca observasi supervisi akademik ini atau serangkaian dari pra sampai dengan pasca ini mudah-mudahan bisa berdampak baik buat Ibu dan juga bermanfaat. Terima kasih juga Bu Ami Ya, sudah terima kasih memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Rina. Iya, sama-sama. Demikian coaching pasca observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Rina Marlina dari SMP Negeri 3 Ciamas, Kabupaten Sukabumi, sebagai seorang guru bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.